Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil review dari jurnal-jurnal yang telah kami dapatkan yang bertemakan tentang reaksi pasar. Kami akan mereview 2 jurnal yang telah kami dapatkan. Yang pertama yang berjudul Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Virus Corona, dan yang kedua COVID-19 and Stock Market in Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Fatur Rahman Lukman sebagai moderator dan pembawa materi untuk jurnal yang kedua. Kemudian untuk yang kedua dari Saudari Fitri yang membacakan jurnal yang pertama, dan yang ketiga Saudara Muhammad Sahir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menyaksikan hasil presentasi dari Saudari Fitri. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal pertama, yaitu dengan judul Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Virus Corona oleh Kaulis Nia Hidayah dan Ahmad Ainur Rozak. Selanjutnya, ada pendahuluan. Sejak awal tahun 2020, dunia mulai digegerkan dengan adanya virus yang mematikan, serta menular dengan cepat. Bukan hanya berdampak pada manusia saja, virus ini juga berpengaruh dalam perputaran pasar modal Indonesia. Wabah virus corona saat ini telah menjadi sentimen negatif bagi pasar modal, khususnya di Indonesia. Dalam perdagangan sepekan kemarin, ISHG atau Indeks Harga Saham Gabungan di BI tidak bisa melepaskan diri dari jebakan dari tekanan jual. ISHG akhirnya ditutup anjlok 117.548 poin dari posisi 6.076 ke posisi 5.940. Ketidakstabilan ekonomi tidak hanya berdampak pada perang dagang saja, namun adanya virus corona juga mengakibatkan perdagangan dunia terhambat, bahkan banyak pabrik yang tutup untuk minimalisir dampaknya. Pasar modal merupakan suatu instrumen yang mudah dipengaruhi oleh adanya peristiwa dalam suatu negara pada perilaku keuangan, baik peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam penelitian Karissa Nolaili 2018, pada jurnal yang berjudul Reaksi Harga Saham di Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Teror Bom periode 2002 sampai 2017, dia mendapatkan bahwa tidak semua peristiwa peledakan bom di Indonesia berpengaruh terhadap pasar modal Indonesia selama periode 2002 sampai 2017. Lalu pada penelitian Nicholas Arditya Dwianto dan Ima Kristina Yulita pada tahun 2019 dengan judul jurnal yaitu pada reaksi pasar modal Indonesia terhadap peluncuran rudal Korea Utara, menyatakan bahwa pasar modal tidak bereaksi terhadap peristiwa peluncuran rudal Korea Utara tersebut. Nah, berdasarkan beberapa peristiwa itu, pasar modal suatu negara, khususnya Indonesia, dapat dipengaruhi oleh adanya peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi. Sebelumnya, belum pernah ada penelitian mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa virus corona. Sehingga selanjutnya, peneliti ini mengangkat masalah yaitu menganalisis pengaruh reaksi pasar modal terhadap virus COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana dampak adanya virus COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia. Selanjutnya, yaitu metode penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi peristiwa atau study event, di mana study event ini merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peristiwa yang diteliti adalah peristiwa non-ekonomi, yaitu adanya virus corona atau COVID-19 yang mempengaruhi pasar modal Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BI pada indeks LK45. Adapun beberapa nama perusahaan yang terdaftar di LK45, salah satunya yaitu ada PT Adaro Energi Tbk, PT Bank Mandiri, dan Bumi Serpong Damai, serta beberapa perusahaan lainnya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling aksidental. Dalam sampling aksidental yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan dengan sampel, dan pengambilan sampel tidak ditentukan terlebih dahulu. Jadi, peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui atau yang sudah ada. Adapun periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini T-3 hari sebelum pengumuman dan T+3 hari setelah pengumuman peristiwa virus corona masuk di Indonesia, yaitu berkisar pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei pada tahun 2020. Alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan aplikasi SPSS versi 25, di mana menggunakan data statistika untuk mengetahui ada dan tidaknya abnormal return terhadap pasar modal. Selanjutnya ada temuan penelitian, di mana data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsi, yakni diawali terlebih dahulu oleh deskripsi mengenai data-data umum. Data-data umum yang akan diuraikan diantaranya mengenai deskripsi umum tentang pasar modal, dan dilanjutkan temuan hasil penelitian atau pembahasan. Temuan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Pada jurnal ini akan dipaparkan beberapa temuan peneliti sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data dan pengelolaan data dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dari semua data yang tergabung pada IHSG, banyak menandakan penurunan saat close trending harian di Bursa Efek. Ini menandakan bahwa pasar modal bereaksi dengan adanya virus corona yang masuk ke Indonesia. Bahkan bisa dibilang black swan dalam pasar modal Indonesia. Banyak perusahaan yang menanam saham di Bursa Efek Indonesia terkena dampak dari virus corona ini, sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG yang akhirnya terjun bebas, semua berada di luar prediksi dan bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Dari ke-45 perusahaan tersebut, kita menemukan ada 10 perusahaan yang sangat terdampak oleh virus corona pada saham-saham sektor konsumen dan perdagangan yang mengalami pemerosotan yang mendalam.
Di antaranya ada PT Java Confit Indonesia, PT HM Sempurna Tbk, PT Matahari Department Store, PT Indofood CBS Sukses Makmur, PT HM Sempurna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, ketujuh itu PT Java Confit Indonesia, kedelapan yaitu PT Charwen Pokpen Indonesia, ada PT Astra Internasional dan PT Matahari Departemen. Nah, dari saham-saham dari ke-10 saham tersebut, peneliti mengambil 4 perusahaan lagi yang akan dianalisis. Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut? Yang diantaranya itu ada PT Java Confit Indonesia Tbk, ada di mana peristiwa diumumkan dan pada T+1 peristiwa diumumkan, pasar cukup bereaksi saat sebelum pengumuman. Kalau PT HM Sempurna, dia juga cukup mempengaruhi pasar pada saat T+3 pengumuman peristiwa, tiga hari setelah pengumuman COVID-19 ini, dan juga ada PT Gudang Garam yang menggambarkan penurunan yang sangat signifikan terhadap harga close trading pada saham GGRM atau Gudang Garam. Keempat yaitu Matahari Department Store. Dia juga berpengaruh sangat signifikan terhadap pengumuman adanya virus corona ini. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama yang dapat kami simpulkan yaitu adanya virus corona atau COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina, yang masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar modal di Indonesia. Berdasarkan data yang kedua yaitu berdasarkan data yang diperoleh, ada 10 perusahaan yang sangat terdampak virus corona sehingga mengalami pemerosotan yang mendalam. Di antaranya yaitu PT Java Confit Indonesia, kedua yaitu PT HM Sempurna Tbk, ketiga yaitu PT Matahari Department Store Tbk, keempat yaitu PT Indofood CBS Sukses Makmur, kelima yaitu PT HM Sempurna Tbk, keenam PT Gudang Garam Tbk, ketujuh PT Java Confit Indonesia, kedelapan PT Charwen Pokpen Indonesia, ke-9 yaitu PT Astra Indonesia, dan ke-10 yaitu PT Matahari Department Store. Kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil uji statistik terhadap antara periode sebelum pengumuman dan saat pengumuman adanya corona masuk di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan berupa penurunan close trading yang cukup signifikan. Itulah tadi hasil review kami pada jurnal pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan jurnal selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih oleh Saudara Fitri yang telah memberikan hasil review dari jurnal yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok pertama. Yang kedua jurnal yang saya akan review yaitu yang berjudul COVID-19 and Stock Market Reaction in Indonesia, yang dibuat oleh Saudara Yanuar Trinuwati dan Arianto Munditomo. Selanjutnya yang saya akan bahas langsung saja tentang masalah penelitian yang telah saya review.
yaitu tentang COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat investor panik. Hal itu terlihat dari penurunan IHSG yang terjadi sejak 5 Maret hingga 9 Maret sebesar 6%. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK langsung merespon dengan mengeluarkan kebijakan pergerakan indeks saham gabungan atau IHSG dan mengizinkan pelaksanaan pembelian kembali saham yang diterbitkan emiten atau buyback tanpa terdapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Peraturan yang diterbitkan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 3 SE OJK 04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian jurnal kali ini yaitu yang pertama, melalui penelitian ini diharapkan para investor dapat mengenali perilaku pasar yang terdapat di Indonesia dengan lebih baik sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang terbaik dalam setiap peristiwa atau ekonomi dan non-ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah untuk studi peristiwa tentang peristiwa non-ekonomi dan dampak langsungnya terhadap pasar modal di Indonesia secara umum dan dampak reaksi pada sektor industri terkait. Namun, tetap memperhatikan kekokohan hasil penelitian melalui tinjauan kritis penelitian serupa tentang dampak COVID-19 di antara negara-negara lain. Untuk yang ketiga tentang temuan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 10 indikator atau indeks pasar saham di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa sektor industri yang dimiliki reaksi ulet terhadap pandemi COVID-19 melanda Indonesia, di mana juga ditemukan sektor industri dasar dan kimia, aneka barang konsumsi, properti dan real estate, atau transportasi dan infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa, dan investasi, memberikan reaksi yang lebih kuat dibandingkan dengan pertambangan dan manufaktur. Untuk yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu hasil analisis menunjukkan reaksi ini menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut telah mengamati dampak langsung pandemi pada industrinya. Mereka adalah sektor pertanian yang akan terkena dampak dari sisi tawar atau permintaan produk pertanian. Sektor industri primer dan kimia akan menghadapi perubahan permintaan produk medis. Sektor properti dan real estate akan mendapat penurunan permintaan. Kemudian sektor transportasi dan infrastruktur akan mengalami penurunan. Menurunnya potensi penggunaan dan investasi pembangunan baru. Industri pembiayaan akan mengubah volume transaksinya yang semua terjadi sejak diberlakunya social distancing dan prioritas pembelian pemerintah dan rumah tangga berubah karena pandemi COVID-19. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.